Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan membacakan tentang sejarah singkat Simpurusiang. Baiklah, langsung saja. Simpurusiang merupakan pajung atau Datulu 3 jika dihitung periode Galigo, atau pajung Datulu 1 periode Lontara. Jadi ada dua periode, Galigo dengan Lontara. Datulu pertama di periode Galigo itu adalah Batar Guru, kemudian yang kedua Batar Latu, yang ketiga Simpurusiang. Simpurusiang masih tetap dianggap mempunyai hubungan kerabat dengan Sawer Gading atau Batara Guru. Meskipun ia muncul sekitar 300 tahun kemudian, yakni pada abad ke-13, berdasarkan keputusan yang diambil para sejarawan dan budayawan pada sebuah seminar tentang Kedatuan Luwu, maka ditetapkan awal pemerintahannya yakni tahun 1268. Dengan demikian, masa pemerintahan sezaman dengan pemerintahan Raja Kertanegara di Jawa. Simpurusiang menikah dengan Patian Jala. Dari hasil perkawinannya lahirlah Arung Masala Ulie, anak Kaji, dan Laki Padada. Arung Masala Ulie kemudian diasingkan karena penyakit kulit yang dideritanya. Akhirnya, setelah kulitnya kembali sembuh oleh jilatan kerbau balar atau belang di daerah Tosora sekarang, ia pun kemudian menetap dan membuat perkampungan hingga ramai. Ia kemudian menikah dengan seorang anak Raja Bone. Dari keduanya lah dianggap awal munculnya cikal bakal kerajaan Wajo. Anaknya yang bernama Anak Kaji menikah dengan putri Majapahit bernama Weta Pacina. Anak Kaji kemudian menggantikan ibunya menjadi pajung atau Datulu keempat. Adapun Laki Padada yang dikenal pula dengan nama Karaeng Bayo yang senang mengembara kemudian memperistrikan Karaeng Bainea yang kemudian menjadi Raja Goa pertama. Pada masa pemerintahan Simpurusiang tahun 1268 sampai 1293, Kedatuan Luwu benar-benar berdiri sendiri dengan batas yang jelas. Sejak itu, Luwu dipisahkan oleh beberapa kerajaan kecil di Sulawesi. Suami Simpurusiang merupakan keluarga penguasa laut. Patian Jala diperkirakan berasal dari Jawa. Dalam perkembangan selanjutnya, Simpurusiang terus memperluas wilayah Kedatuan Luwu sampai batas Sungai Walanai pada bagian wilayah selatan, wilayah utara hingga Danau Poso. Negeri Mengkokah atau Mekongga atau Kolaka dipersatukan dengan Luwu. Bagian sebelah barat berbatas dengan puncak pegunungan tertinggi Latimojong. Keberadaan Luwu pada masa Simpurusiang dapat ditelusuri dalam dua berita resmi, yakni dalam kitab Negara Kertagama dan Lontara. Dalam kitab Negara Kertagama bertahun 1365 yang ditulis oleh Empu Prapanca, sastrawan Majapahit, nama Luwu tercantum jelas. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa Luwu telah lama berdiri jauh sebelumnya. Demikian pula dalam Lontara yang tersimpan pada hampir semua kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan, salah satunya yaitu, semoga bukan kedurhakaan, maka kusebutkan keturunan si penguasa yang muncul di bambu, yang timbul di pusar air, bernama Patian Jala. Mereka kawin, lalu lahir Anak Kaji. Yang saya bacakan merupakan terjemahannya. Pada masa itu, Kedatuan Luwu kembali damai, tenang, penuh kemakmuran, dan masa kekacauan Sian Rebale pun hilang. Pusat kegiatan di Ware, terutama di Usu, kembali ramai dengan berbagai kesibukan. Pada masa itu, para pelaut Cina di bawah Raja Perkasa, Kubilai Khan pun kerap datang. Mereka mengikuti pedagang-pedagang Raja Kertanegara, mertua Raden Wijaya. Ketika itu, besi Luwu menjadi barang yang laku dan ikut diperjualbelikan hingga ke Kamboja dan Cina. Karenanya, keberadaan keris Empu Gandring sangat boleh jadi berasal dari Luwu. Perkiraan ini, selain terjalinnya hubungan dagang dengan Jawa, besi Luwu juga terkenal dan berbisa, sebab mengandung zat kimia uranium. Oke, demikianlah sejarah singkat Simpurusiang dalam buku Ensiklopedia Sejarah Luwu karya Edward Anwar. Terima kasih. Semoga ini memberikan manfaat pengetahuan baru bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.